Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Jadikan hari ini penuh sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini tanggal 4 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Kerjakanlah keselamatanmu. Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu, baik kemauan maupun keselamatan. Bacaan Injil dari Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema Allah bekerja dalam diri kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kadang bisa terjadi ada pengalaman dalam diri kita, keraguan atau ketakutan melakukan suatu hal. Kadang orang ragu-ragu menerima tugas pelayanan yang dipercayakan oleh gereja kepadanya. Apakah mampu menjalankan atau tidak? Kadang orang ragu-ragu ketika dipilih dalam suatu kepanitiaan untuk acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya 17 Agustusan, nyadran, hajatan, dan lain-lain. Kadang orang takut gagal menjalani hidup perkawinan. Apakah akan tetap rukun dan setia atau kandas dalam perjalanan? Kadang anak muda takut apakah mampu menyelesaikan skripsinya atau tidak, karena mendapat pembimbing yang terkenal sulit. Keraguan-raguan atau ketakutan terkadang membuat orang tidak berani melangkah, diam di tempat, atau tidak berbuat apa-apa. Kadang karena keraguan-raguan atau ketakutan, orang menolak apa yang dipercayakan kepadanya. Ada juga yang justru menghindari karena tidak berani dengan terus terang mengatakan apa yang menjadi pikiran dan isi hatinya. Keraguan-raguan atau ketakutan dapat menjadikan orang stres, emosi tidak terkendali, menyalahkan diri sendiri. Ada juga yang justru menyalahkan orang lain karena merasa dirinya diperdaya dan dijerumuskan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang matang atau bijaksana serta mendalam dalam iman tidak mengenal ragu-ragu atau takut. Dirinya sadar bahwa dalam segala hal baik yang dipercayakan kepadanya akan bisa dijalaninya. Orang ini percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan sendirian dalam menjalankan pelayanan atau mengerjakan tugas apapun yang baik, karena Dia selalu menyertai dan memberkati. Tuhan sungguh bekerja
pada orang yang hidupnya diwarnai dengan kebaikan, melayani dengan ketulusan, menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan memberikan kesaksian tentang cinta kasih. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa Allah sesungguhnya bekerja atas mereka. Dalam segala hal, Allah ada, dan Ia mengerjakan segala yang baik dalam diri kita. Paulus mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di dalam kemauan ataupun dalam pelaksanaannya, Allah selalu membantu atau turut bekerja meringankan kesulitan dan semua persoalan yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Bahkan Allah minta supaya semua yang dalam segala pekerjaan dan pelayanan dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Ia mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam segala hal, Paulus mengingatkan supaya melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu atau takut. Melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan kesungguhan pasti selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan dengan kuasa-Nya juga selalu ada di balik kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak boleh merasa sombong dan memegahkan diri dalam keberhasilan. Dengan demikian, di satu sisi, kita tidak boleh ragu-ragu dan takut akan apa yang harus kita laksanakan. Tapi sebaliknya juga, jangan sampai kita justru menyombongkan diri dengan apapun keberhasilan yang kita capai. Akhirnya, marilah kita selalu bersyukur untuk apapun yang dipercayakan kepada kita. Kita jalani dengan mantap dan gembira. Segala yang baik yang kita kerjakan akan menjadikan kita dapat menjadi jalan berkat bagi sesama. Tuhan bisa memakai kita sebagai tangannya, sehingga berkat-Nya menyebar kepada siapa saja. Mari kita selalu ingat, menyadari, dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kuasa-Nya bekerja dalam diri kita. Tangan-Nya terus menuntun kita, sehingga kita pasti sampai pada tujuan yang kita rencanakan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.